HP siapa lo ambil? Iya. Itu HP daripada teman aku. Mana tuh pacar? Biarin aja. Kira balik ya? Kamu selingkuh ya sama cowok? Coba tahu enggak itu cuma teman aku. Selamat pagi pemirsa, seputar informasi di sela-sela aktivitas Anda. UMKM dihantam krisis akibat pandemi, peran BPR dipertanyakan oleh para ahli. Berita hot hari ini, UMKM mengalami penurunan. Lantas, bagaimanakah peran BPR dalam menghadapi hal ini? Info terkini dari sektor perekonomian. Terkena dampak negatif dari COVID-19, sektor UMKM mengalami penurunan yang cukup drastis. Menarik untuk lihat bagaimana peran BPR untuk menangani hal ini. BPR soroti peran BPR untuk peningkatan kapasitas UMKM pasca pandemi COVID-19. Pandemi belum berakhir, UMKM pun menurun. Bagaimanakah peran BPR? UMKM mengalami penurunan. Lantas, bagaimana peran BPR dalam menangani hal tersebut? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Business School menyelenggarakan webinar bertajuk Peran Industri Jasa Keuangan termasuk BPR dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM pasca pandemi pada hari Kamis 11 Juni lalu. Pagi Bang, gimana kabar dagangan? Hei, ya begini-begini aja kita sih. Bang, ini kantor apaan sih? Tulisannya BPR. Apaan ya? Itu loh ada tulisannya Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu bank, bisa nyimpen duit, bisa juga minjem duit. Oh, tapi aman gak ya duit kita kalau disimpan di BPR? Itu ada pegawainya. Tanya saja yuk. Permisi Mbak, boleh tolong dijelaskan Mbak, BPR itu sebenarnya apa ya? Halo Bapak Ibu. Jadi, BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi, BPR ini 100% asli Indonesia. Sebenarnya sejarah cikal bakal BPR sudah dimulai dari abad ke-19 pada zaman penjajahan Belanda loh. Kemudian berkembang dan berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sejak ditetapkannya Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992. Sampai dengan saat ini, ada ribuan BPR beserta jaringan kantornya yang tersebar di seluruh Indonesia loh Bapak Ibu. Lokasinya juga terdapat di daerah perkotaan maupun pedesaan. Terus produknya apa aja ya? Iya, kita bisa ngapain saja ya di BPR? Apa aman ikut produknya BPR? Nah, Bapak Ibu, BPR ini lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sama seperti bank-bank lainnya. Produk utama BPR juga sama seperti bank lain. Bapak Ibu bisa menyimpan uang maupun meminjam uang di BPR.
Simpanan bisa dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Dan jangan khawatir, uang Bapak Ibu yang disimpan di BPR aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sedangkan untuk peminjam uang, BPR siap memberikan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah untuk masyarakat Indonesia, khususnya UMKM. Selain simpanan dan pinjaman, di beberapa BPR masih ada produk-produk tambahan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk bikin seluruh BPR makin kompak dan semakin dikenal oleh masyarakat, saat ini BPR hadir dengan tanda identitas yang sama. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah mengenali mana BPR. BPR dengan tanda identitas yang sama ini siap menyediakan jasa perbankan untuk mendorong potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta berkontribusi untuk perekonomian lokal. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita ke BPR, Bank Sahabat Anak Negeri.
Jadi, Dit, nih aku kasih tahu nih. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut. Pertama, pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang, pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir. Yang kedua, membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat
guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Nih, yang ketiga nih, penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Nah, dalam melakukan fungsi pengawasan ini, ditemukan beberapa kekurangan dari BPR nih. Yang pertama, organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Yang ketiga, mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat, belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. Pengaturan dan pembagian tugas BPR, KUD, dan BRI itu ada 4. Yang A, BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti bank desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut, tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang B, KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI. C. BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah bank pasar, bank pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. D. BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.